Pernahkah kamu merasa hidup ini tanpa arah? Atau bertanya-tanya, apa sih tujuan sejatiku? Nah, siap-siap, karena hari ini kita akan menyelami sebuah teks kuno yang akan mengubah caramu melihat dirimu dan alam semesta. Kita akan bedah Efesus pasal 1, sebuah mahakarya teologis dari Rasul Paulus. Bayangkan, surat ini ditulis Paulus dari balik jeruji penjara, tapi justru di sanalah ia mendapatkan visi kosmik tentang rencana Allah yang luar biasa. Ini bukan sekadar surat biasa. Ini adalah sebuah doksologi agung, sebuah puji-pujian megah kepada Allah Tritunggal atas rencana keselamatannya yang sudah ditetapkan sejak kekekalan. Inti dari semua ini, frasa ajaib, dalam Kristus. Paulus mengulanginya lebih dari 10 kali di pasal ini. Kenapa penting? Karena dalam Kristus adalah tempat, waktu, status, dan tindakan di mana semua berkat ilahi itu terjadi. Di dalam Kristus, kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Bukan karena kita hebat, tapi karena anugerahnya. Diangkat sebagai anak-anak Allah. Seperti adopsi Romawi kuno, kita dapat semua hak waris dan status penuh dalam keluarga Allah. Ditebus melalui darah Kristus. Harga sudah dibayar. Dosa diampuni. Dan yang paling keren, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu seperti jaminan, uang muka, atau meterai kepemilikan yang bilang, kamu milik Allah, aman dan terjamin. Ini semua adalah simfoni ilahi dari Tritunggal. Bapa adalah perencana agung, Putra adalah pelaksana yang sempurna, dan Roh Kudus adalah penjamin yang setia. Sebuah kolaborasi sempurna untuk keselamatan kita. Jadi, apa artinya semua ini bagi identitas kita? Paulus menyebut kita orang kudus. Bukan berarti kita super religius, tapi kita sudah dipisahkan dan didedikasikan bagi Tuhan. Identitas kita sekarang berakar pada Kristus, bukan pada pencapaian, status sosial, atau apa kata orang. Ini adalah fondasi keamanan dan penerimaan yang mendalam. Lebih dari itu, Efesus 1 memperkenalkan konsep kemanusiaan baru. Di dunia kuno yang penuh sekat etnis dan kelas, kekristenan meruntuhkan tembok pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi, budak dan orang merdeka. Kita semua dipersatukan dalam satu tubuh Kristus. Ini bukan cuma ide teologis, ini adalah proyek sosial radikal. Gereja mula-mula hidup dengan etika yang sangat kontra budaya, keramataman radikal, standar moral yang tinggi, dan persatuan yang mengejutkan. Mereka bahkan merawat bayi-bayi yang dibuang dan memperlakukan budak sebagai saudara. Ini menunjukkan bahwa iman kita bukan cuma di kepala, tapi harus terlihat dalam cara kita hidup. Lalu, apa tujuan akhir hidup kita? Paulus bilang kita ada untuk memuji kemuliaan kasih karunia-Nya. Ini bukan tentang kita, tapi tentang Allah. Dan ada visi yang lebih besar lagi. Allah sedang menyatukan segala sesuatu di surga dan di bumi di dalam Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi bagian dari rekonsiliasi kosmik ini, mewujudkan persatuan itu di sini dan sekarang. Jadi, kenapa Efesus 1 relevan banget buat kita hari ini? Ini jadi fondasi kuat untuk persatuan gereja, ekumenisme. Menginspirasi gerakan keadilan sosial karena setiap manusia punya martabat di mata Allah. Bahkan mendorong kita untuk peduli pada lingkungan karena Allah mau memulihkan seluruh ciptaan. Efesus pasal 1 adalah blueprint ilahi yang luar biasa. Ini memberitahu kita siapa kita dalam Kristus, apa tujuan hidup kita,
dan bagaimana kita bisa menjadi agen perubahan di dunia ini. Ini adalah sumber keamanan, tujuan, dan inspirasi yang tak terbatas. Jadi, tantangan untukmu, baca Efesus pasal 1 hari ini. Renungkan identitasmu dalam Kristus, dan mari kita hidupkan visi agung Allah ini bersama-sama. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini untuk konten inspiratif lainnya. Dan beritahu aku di kolom komentar apa yang paling menginspirasi kamu dari Efesus pasal 1. Sampai jumpa di video berikutnya. Pernahkah Anda merasa mati saat masih hidup? Terjebak dalam rutinitas, dikendalikan oleh keinginan yang tak pernah puas, atau merasa terasing dari dunia, bahkan dari diri sendiri? Seolah ada tembok tak kasat mata yang memisahkan Anda dari makna sejati, dari harapan, bahkan dari Tuhan itu sendiri? Masalah universal, kondisi manusia tanpa harapan. Ini bukan sekedar perasaan. Ribuan tahun lalu, sebuah teks kuno menggambarkan kondisi ini dengan sangat akurat. Kita semua, pada dasarnya, mati dalam pelanggaran dan dosa. Bukan kematian fisik, tapi kematian rohani. Ketidakmampuan untuk merespons kebaikan, untuk mencari tujuan, untuk menemukan jalan keluar dari lingkaran kehampaan ini. Kita hidup mengikuti jalan dunia ini, dikendalikan oleh penguasa kegelapan dan diperbudak oleh hawa nafsu daging kita sendiri. Sebuah kondisi universal yang membuat kita anak-anak kemurkaan, tanpa harapan sejati. Tapi kemudian, ada dua kata yang mengubah segalanya. Dua kata yang membalikan narasi keputusasaan menjadi kisah harapan yang radikal. Tetapi Allah yang kaya dengan belas kasihan, karena kasih-Nya yang begitu besar, telah menghidupkan kita. Ya, kita yang mati dalam dosa, kini dihidupkan bersama Kristus. Ini bukan karena usaha kita, bukan karena kita pantas. Ini adalah anugerah, hadiah yang tidak layak kita terima. Sebuah karunia yang begitu melimpah, yang mengangkat kita dari jurang kehampaan dan menempatkan kita di tempat kemuliaan bersama Kristus di alam surgawi. Ini adalah kebangkitan rohani yang membalikan setiap kondisi kematian, bukan karena usaha, tapi karunia. Di dunia yang terus menuntut kita untuk berprestasi, untuk menjadi cukup baik, untuk mendapatkan segalanya, pesan ini adalah kebebasan sejati. Keselamatan kita, makna hidup kita, tujuan kita, itu semua adalah karunia Allah, bukan hasil pekerjaan kita, supaya tidak ada seorang pun yang bisa menyombongkan diri. Bayangkan beban yang terangkat. Anda tidak perlu lagi berusaha keras untuk mendapatkan cinta, penerimaan, atau nilai diri. Itu semua sudah diberikan. Penyemuan tujuan. Anda adalah maha karya. Tapi anugerah ini bukan akhir dari cerita. Justru ini adalah awal. Karena kita ini buatan Allah, sebuah poema, sebuah mahakarya. Kita diciptakan kembali dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah jauh sebelumnya. Hidup kita kini memiliki tujuan ilahi yang unik, bukan sebagai kewajiban, melainkan sebagai respon syukur atas anugerah yang tak terhingga. Anda adalah sebuah mahakarya dengan misi unik yang menanti untuk diwujudkan. Revolusi persatuan, meruntuhkan tembok pemisah. Namun, perjuangan manusia tidak hanya terjadi di dalam diri. Kita hidup di dunia yang penuh perpecahan. Tembok-tembok tak kasat mata memisahkan kita, ras, agama, politik, status sosial. Ribuan tahun lalu,
Ada tembok yang sangat nyata antara Yahudi dan non-Yahudi, penuh permusuhan dan keterasingan. Mereka tanpa pengharapan, tanpa Allah di dunia. Tapi, sekali lagi, sekarang di dalam Kristus Yesus, Dia adalah damai sejahtera kita. Dia meruntuhkan tembok pemisah itu, menghancurkan permusuhan dengan pengorbanannya di kayu salib. Tujuannya, menciptakan satu kemanusiaan baru dari dua kelompok yang bermusuhan itu. Ini bukan sekadar toleransi, ini adalah penciptaan identitas baru yang melampaui setiap perbedaan duniawi. Sebuah proyek sosial revolusioner yang menyatukan kita semua. Akses tanpa batas. Jalan menuju Bapa. Dan yang paling menakjubkan, melalui Kristus, kita semua, tanpa terkecuali, memiliki akses langsung kepada Bapa melalui satu Roh Kudus. Tidak ada lagi perantara, tidak ada lagi hierarki yang membatasi. Ini adalah demokratisasi spiritual yang radikal, menegaskan kesetaraan setiap individu di hadapan Tuhan. Sebuah keintiman yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Komunitas baru, rumah kita bersama. Jadi, Anda bukan lagi orang asing atau pendatang. Anda adalah warga negara penuh di kerajaan Allah dan anggota keluarga Allah. Kita semua bersama-sama adalah sebuah bangunan yang terus tumbuh, sebuah bait suci yang kudus. Bukan bangunan fisik, tapi komunitas hidup yang didiami oleh Roh Kudus. Ini adalah rumah kita bersama, tempat di mana Tuhan berdiam di antara kita. Sebuah komunitas yang dinamis, terus berkembang, dan mencerminkan kekudusannya di dunia. Panggilan untuk bertindak, hidupkan transformasi ini. Pesan Efesus 2 ini bukan hanya sejarah kuno. Ini adalah cetak biru untuk hidup Anda, untuk komunitas Anda, untuk dunia kita hari ini. Ini adalah panggilan untuk menerima anugerah yang membebaskan Anda dari beban performa. Menghayati identitas Anda sebagai mahakarya dengan tujuan ilahi. Meruntuhkan tembok-tembok perpecahan di sekitar Anda. Membangun komunitas yang mencerminkan persatuan dan kasih Allah. Jadi, apa yang akan Anda lakukan dengan kebenaran yang mengguncang ini? Hidupkanlah transformasi ini. Jadilah agen rekonsiliasi dan keadilan di dunia ini. Karena Anda dan kita semua adalah bagian dari kisah yang lebih besar. Kisah anugerah, persatuan, dan tujuan yang tak terbatas. Jika video ini menyentuh hati Anda, berikan like, bagikan, dan subscribe untuk lebih banyak wawasan yang mengubah hidup. Mari kita terus menjelajahi kebenaran yang dapat mengguncang dunia kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Bayangkan sebuah rahasia, sebuah rencana yang begitu luar biasa, begitu gila, sehingga tersembunyi selama ribuan tahun. Sebuah kebenaran yang saat terungkap akan mengubah segalanya. Tentang siapa Anda, siapa kita, dan bahkan tujuan alam semesta. Ini bukan dongeng. Ini nyata dan tersembunyi di Efesus pasal 3. Siapkah Anda menghadapi kebenaran yang akan mengguncang dunia Anda? Kita akan menyelami salah satu bab paling fundamental dalam Alkitab, Efesus pasal 3. Ditulis oleh Rasul Paulus, seorang tahanan di Roma. Pasal ini bukan sekadar surat biasa. Ini adalah puji-pujian agung atas misteri Kristus yang telah lama tersembunyi.
sebuah kebenaran yang ia sebut sebagai mahkota Paulinisme. Paulus sengaja menginterupsi doanya, hanya untuk mengungkapkan fondasi teologis yang krusial ini kepada jemaat di Efesus. Penderitaan Paulus dan misi kosmiknya. Paulus menyebut dirinya tahanan Kristus Yesus demi kamu, bangsa-bangsa lain. Bayangkan, dia dipenjara, menderita, tapi dia bilang itu adalah kemuliaan mereka. Dalam dunia Yunani Romawi, penahanan adalah aib. Tapi Paulus membingkai ulang penderitaannya ini sebagai bagian integral dari rencana ilahi. Dia menerima pelayanan anugerah Allah, oikonomia, sebuah rencana Allah yang agung dan peran dirinya dalam melaksanakannya. Penderitaannya adalah panggung kosmik, di mana hikmat Allah yang beraneka ragam, polupoikilos sophia, dinyatakan kepada penguasa-penguasa dan otoritas-otoritas di tempat-tempat surgawi. Bukan hanya manusia yang melihat, tapi kekuatan spiritual tak terlihat pun menyaksikan. Penderitaannya membuktikan kemenangan dan kuasa Allah. Mengungkapkan misteri, bukan teka-teki, tapi keberanian. Apa sebenarnya misteri yang Paulus maksud? Dalam teologi Paulus, misterion bukan teka-teki yang tidak bisa diketahui, melainkan kebenaran ilahi yang sebelumnya tersembunyi selama berabad-abad dalam Allah, tetapi sekarang telah dinyatakan melalui Roh Kudus, kesetaraan radikal, satu kemanusiaan baru. Tapi elemen baru dari misteri ini adalah bangsa-bangsa lain tidak perlu ikut hukum Taurat atau sunat. Mereka dibawa mendekat oleh darah Kristus dan memiliki status setara. Paulus bahkan menciptakan kata-kata Yunani baru seperti sukleronomos, sesama ahli waris, dan susomos, sesama anggota tubuh, untuk menekankan kesetaraan yang belum pernah ada sebelumnya ini. Ini bukan hanya konsep spiritual, tapi penyataan sosial dan politik yang radikal. Masyarakat Romawi sangat hierarkis, terbagi berdasarkan etnis dan status. Tapi Injil menyatakan penghalang ini dihapuskan dalam Kristus. Orang Yahudi dan non-Yahudi yang dulu dilarang masuk rumah satu sama lain, kini berbagi status, warisan dan keanggotaan yang setara dalam satu komunitas, gereja. Ini adalah cetak biru untuk masyarakat baru. Hikmat Allah yang tak tersalami dan gereja sebagai papan reklame kosmik. Misi Paulus adalah memberitakan kekayaan Kristus yang tak terselami. Aneksih niaston Plutos. Ini menggambarkan kelimpahan anugerah Kristus yang tak terbatas, melampaui pemahaman manusia. Dan tujuannya? Agar sekarang melalui gereja hikmat Allah yang beraneka ragam dapat diketahui oleh penguasa-penguasa dan otoritas-otoritas di tempat-tempat surgawi. Ya, Anda tidak salah dengar. Gereja adalah papan reklame kosmik bagi seluruh alam spiritual untuk melihat rencana penebusan Allah yang cerdik. Keberadaan dan persatuan gereja membuktikan kemenangannya atas kekuatan yang ingin memecah belah. Doa Paulus, kekuatan batin dan Kristus berdiam. Setelah mengungkap misteri ini, Paulus kembali ke doanya yang terinterupsi. Dia berlutut di hadapan Bapa. Permohonan utamanya, agar kamu dikuatkan dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu. Kekuatan spiritual ini bukan dari diri kita, tapi dari kekayaan kemuliaan Allah. Tujuannya? Agar Kristus dapat berdiam di dalam hatimu melalui iman. Kehadiran Kristus ini menghasilkan kasih ilahi dalam diri kita, dan kasih ini adalah dasar bagi kita untuk berakar dan berdasar dalam kasih. Kasih bukan cuma perintah, tapi hasil alami persatuan kita dengan Kristus.
Kasih Kristus yang melampaui pengetahuan dan kepenuhan Allah. Paulus berdoa agar kita memiliki kekuatan untuk memahami lebar, panjang, tinggi, dan dalam kasih Kristus. 4 dimensi ini melambangkan keluasan, komprehensivitas, dan ketakterbatasan kasih-Nya. Kasih ini melampaui pengetahuan, gnosis. Artinya, akal budi kita tak bisa sepenuhnya memahaminya, butuh pengalaman spiritual. Dan tujuan akhir dari semua ini, agar kamu dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah, pleroma. Ini adalah puncak pertumbuhan rohani, di mana kita mencerminkan karakter Allah secara penuh. Doksologi, kuasa Allah di dalam kita. Paulus mengakhiri dengan doksologi megah, memuji Allah yang mampu melakukan jauh lebih melimpah daripada semua yang kita minta atau pikirkan, menurut kuasa yang bekerja dalam kita. Kuasa ini adalah Roh Kudus dan Kristus yang berdiam di dalam kita. Ini bukan cuma konsep teologis, tapi kekuatan yang aktif dan berdiam di setiap orang percaya. Artinya, gereja bukan penerima pasif, tapi peserta aktif, diberdayakan dari dalam untuk memenuhi rencana kosmik Allah. Kemuliaan harus diberikan di dalam gereja dan dalam Kristus Yesus di sepanjang segala generasi, selama-lamanya. Relevansi kontemporer dan panggilan gereja. Jadi apa artinya semua ini bagi kita hari ini? Konsep satu kemanusiaan baru dan penyatuan kosmik menjadi fondasi kuat untuk gerakan ekumenis dan keadilan sosial. Jika Allah melunturkan tembok permusuhan Yahudi non-Yahudi yang begitu dalam, maka perpecahan denominasional dan diskriminasi di dunia modern juga harus diatasi. Gereja dipanggil untuk menjadi model hidup dari kesatuan dalam keragaman, memproklamasikan Injil tentang kekayaan Kristus yang tak terselami, dan menyatakan hikmat Allah yang beraneka ragam kepada dunia. Ini adalah panggilan untuk menjadi agen perubahan dan memuliakan Allah dengan perkataan dan tindakan kita. Efesus, pasal 3, adalah jantung doktrinal yang mengungkap misteri yang mengubah segalanya. Intuisi radikal, kuasa ilahi di dalam kita, dan tujuan kosmik gereja. Pesan ini tetap sangat relevan, menantang kita untuk menghayati identitas kita dalam Kristus, dan hidup sesuai panggilan mulianya. Apa yang paling menginspirasi Anda dari wahyu misteri di Efesus 3 ini? Apakah itu tentang persatuan, kuasa, atau kasih Kristus? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini jika Anda merasa diberkati, subscribe channel ini untuk eksplorasi Alkitab yang lebih dalam, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan wahyu-wahyu berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Rahasia kesatuan gereja. Mengapa Efesus 4 mengubah segalanya? Pernahkah Anda merasa dunia ini terpecah belah? Gereja terpecah? Bahkan diri Anda sendiri terasa tidak utuh? Kita semua mendambakan kesatuan, tujuan, dan transformasi sejati. Tapi bagaimana jika saya katakan, jawabannya sudah ada ribuan tahun lalu? Tersembunyi dalam sebuah surat kuno yang bisa mengubah hidup Anda, komunitas Anda, dan bahkan dunia. Ini bukan sekadar teori. Ini adalah master plan ilahi yang akan kita bongkar bersama. Selamat datang. Hari ini, kita akan menyelami salah satu pasal paling revolusioner dalam Alkitab. Efesus pasal 4. Pasal ini adalah cetak biru Paulus untuk kehidupan Kristen yang utuh, bersatu, dan berdampak. Jika Anda ingin tahu bagaimana membangun komunitas yang tak tergoyahkan, menemukan tujuan hidup Anda, dan mengalami transformasi radikal, maka video ini wajib Anda tonton sampai selesai. Saya jamin, Anda akan melihat diri Anda dan gereja dengan cara yang benar-benar baru. Sebelum kita mulai, pastikan Anda sudah like video ini dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan wawasan mendalam lainnya. Dan jangan lupa,
Aktifkan lonceng notifikasi. Bagian 1. Kode kesatuan. 7 fondasi yang mengubah perpecahan. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang menghantui banyak orang. Mengapa gereja seringkali terlihat terpecah? Paulus, seorang tahanan di Roma, menulis Efesus 4 ayat 1 dengan sebuah desakan. Karena itu, aku menasihatkan kamu, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Apa artinya hidup yang layak? Itu adalah respons alami terhadap anugerah luar biasa yang sudah kita terima di pasal 1 sampai pasal 3. Ini bukan tentang mendapatkan kasih Allah, tapi meresponsnya. Dan respons pertama, kesatuan. Paulus mendesak kita untuk berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Perhatikan kata memelihara. Ini bukan tentang menciptakan kesatuan, karena Roh Kudus sudah menciptakannya. Tugas kita adalah menjaganya agar tidak hancur. Bagaimana caranya? Dengan kerendahan hati, kelebutan, kesabaran, dan kasih. Ini adalah sifat-sifat yang sangat kontra budaya di Efesus kuno, di mana kekuasaan dan status adalah segalanya. Dan inilah fondasinya, 7 dasar 1 yang tak tergoyahkan. 1 tubuh, gereja. 1 roh. 1 pengharapan panggilan Anda. 1 Tuhan, Yesus Kristus. 1 iman, 1 baptisan. 1 Allah dan Bapa dari semua. Ini adalah DNA kesatuan kita. Jika kita punya fondasi yang sama, mengapa kita masih terpecah? Menurut Anda, apa tantangan terbesar gereja saat ini dalam memelihara kesatuan? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Saya akan membaca setiap komentar. Bagian 2. Kekuatan super Anda. Karunia rohani untuk tujuan besar. Oke, kita sudah bicara tentang kesatuan. Tapi bagaimana kita mencapainya? Paulus melanjutkan dengan mengungkapkan rahasia berikutnya. Karunia rohani. Kristus, setelah kenaikannya, memberikan karunia-karunia ini kepada kita. Ini bukan untuk pamer, tapi untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Paulus menyebutkan beberapa karunia kepemimpinan kunci. Rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. 4. Tahukah Anda kata gembala, poimen, dalam bahasa Yunani sebenarnya berarti gembala domba? Ini menunjukkan peran merawat, membimbing, dan memelihara. Dan gembala serta pengajar seringkali dianggap sebagai satu jabatan. Gembala pengajar. Poin pentingnya di sini adalah setiap orang percaya menerima karunia. 11. Bukan hanya pendeta atau pemimpin. Karunia ini adalah anugerah, bukan sesuatu yang kita peroleh. Tujuannya, agar kita semua bertumbuh menuju ukuran kepenuhan Kristus. Ini berarti menjadi seperti Yesus. Interaksi. Karunia apa yang menurut Anda miliki? Bagaimana Anda menggunakannya untuk membangun komunitas Anda? Ceritakan di komentar. Dan jika Anda merasa belum menemukan karunia Anda, tulis "Aku siap" di komentar dan saya akan berikan tips di video selanjutnya. Bagian 3. Transformasi radikal. Menanggalkan yang lama, mengenakan yang baru. Sekarang, mari kita bicara tentang diri Anda. Apakah Anda lelah dengan kebiasaan lama yang terus menghantui? Paulus punya solusinya. Ia mengkontraskan cara hidup kafir yang sia-sia dan gelap dengan identitas baru kita dalam Kristus. Ia menasihati kita untuk menanggalkan manusia lama, seperti menanggalkan pakaian kotor yang tidak diinginkan.
Ini adalah penolakan tegas terhadap perilaku rusak yang dicirikan oleh kegelapan spiritual, kerusakan moral, sensualitas, dan keserakahan. Dan kemudian, kita harus mengenakan manusia baru, seperti mengenakan pakaian baru yang bersih dan indah. Manusia baru ini diciptakan menurut rupa Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sejati. Ini adalah rekreasi, pemulihan citra Allah dalam diri kita. Apa artinya ini dalam praktik? Berbicara jujur, bukan berbohong. Mengelola kemarahan tanpa berbuat dosa. Bekerja keras dan jujur, bukan mencuri, agar bisa berbagi dengan yang membutuhkan. Mengucapkan kata-kata yang membangun dan memberi anugerah, bukan kata-kata kotor atau merusak. Menunjukkan kebaikan, kelembutan hati, dan pengampunan. Setiap instruksi ini adalah penawar langsung terhadap kebobrokan moral di Efesus kuno. Ini bukan hanya perubahan internal, tapi kesaksian publik yang kuat. Apa satu kebiasaan manusia lama yang ingin Anda tanggalkan minggu ini? Dan kebiasaan manusia baru apa yang ingin Anda kenakan? Tulis komitmen Anda di komentar. Mari saling mendukung. Bagian 4. Kearifan kuno, dampak modern, relevansi abadi, Efesus 4. Narator. Pesan Efesus 4 bukan hanya untuk jemaat kuno di Efesus. Ini adalah cetak biru yang terus membentuk dunia kita. Etika kontrabudaya yang diajarkan Paulus, kerendahan hati, kelembutan, kesabaran, menantang nilai-nilai masyarakat yang mementingkan diri sendiri, baik dulu maupun sekarang. Konsep satu tubuh dan kesatuan roh dalam Efesus 4 telah menjadi fondasi teologis yang kuat bagi gerakan ekumenis modern yang berupaya menyatukan gereja-gereja Kristen yang terpecah. Ini mengingatkan kita bahwa kesatuan sejati bukanlah homogenitas, melainkan koeksistensi harmonis dari keberagaman yang berakar pada sumber ilahi yang sama. Bahkan dalam tata kelola gereja, Efesus 4 ayat 12 mengajarkan bahwa tugas utama para pemimpin, gembala dan pengajar bukanlah melakukan semua pelayanan, melainkan memperlengkapi orang kudus untuk pekerjaan pelayanan. Ini menantang mentalitas Kristen penonton dan mendorong setiap anggota untuk berpartisipasi aktif. Bagaimana Anda melihat prinsip-prinsip Efesus 4 ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau di komunitas Anda? Bagikan kisah inspiratif Anda di komentar. Kesimpulan. Efesus pasal 4, narator. Efesus pasal 4 adalah lebih dari sekadar teks kuno. Ini adalah panggilan untuk hidup yang layak, untuk memelihara kesatuan yang sudah diberikan Roh Kudus, untuk menggunakan karunia-karunia ilahi Anda, dan untuk mengalami transformasi radikal dari manusia lama ke manusia baru. Ini adalah master plan Allah untuk gereja yang kuat, bersatu, dan berdampak di dunia yang terpecah. Ingat, Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Kita adalah satu tubuh, diperlengkapi oleh satu roh, dan dipanggil untuk satu tujuan, memuliakan Allah dan menjadi seperti Kristus. Jika video ini memberkati Anda, like sekarang. Bagikan video ini kepada teman dan keluarga yang membutuhkan pesan ini. Subscribe untuk lebih banyak wawasan Alkitab yang mendalam. Dan yang terpenting, aplikasikan kebenaran Efesus 4 dalam hidup Anda hari ini. Transformasi dimulai dari Anda. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah bertumbuh dalam Kristus. Tuhan memberkati. Rahasia
hubungan sempurna. Pernahkah kamu merasa hubunganmu buntu? Atau mungkin melihat dunia di sekitarmu makin kacau, penuh amoralitas, dan kamu bertanya, ada nggak sih cara hidup yang lebih baik? Hari ini kita akan bongkar satu teks kuno yang umurnya ribuan tahun, tapi isinya revolusioner. Sebuah rahasia yang bisa mengubah hidupmu, hubunganmu, bahkan caramu melihat dunia. Dan jujur, ini bakal bikin kamu geleng-geleng kepala. Bayangkan sebuah kota kuno, Efesus. Pusatnya perdagangan, sihir, dan jujur aja, moralitas yang bebas banget. Seksualitas nggak punya batas, keserakahan merajalela. Mirip dunia kita sekarang kan? Di tengah kekacauan itu, seorang pria bernama Paulus menulis surat yang jadi bom waktu. Surat ini bukan cuma tentang agama, tapi tentang cara hidup yang benar-benar berbeda. Cara hidup yang akan bikin kamu jadi anak terang di tengah kegelapan. Sebelum kita masuk lebih dalam, coba deh tulis di kolom komentar. Apa tantangan terbesar yang kamu lihat di dunia saat ini? Yuk sharing. Efesus itu ibarat New York-nya zaman kuno. Padat, kaya, multietnis. Tapi di balik megahnya kuil Artemis, salah satu keajaiban dunia, ada praktik sihir, pembuangan bayi yang gak diinginkan, dan norma seksual yang sangat permisif. Bayangkan, pria boleh berhubungan seks di luar nikah, homoseksualitas umum, dan rumah bordil ada di mana-mana. Ini bukan sekedar cerita sejarah. Paulus menulis Efesus 5 di tengah realitas ini. Dia nggak cuma ngajarin moral, tapi dia menantang seluruh sistem masyarakat yang rusak itu. Kaget nggak sih? Zaman dulu ternyata semaksiat itu. Kira-kira apa bedanya dengan zaman sekarang? Tulis pendapatmu ya. Inti dari revolusi Paulus dimulai dari sini. Efesus 5 ayat 1. Jadilah peniru-peniru Allah. Kata peniru di sini, mimetai, bukan cuma niru asal-asalan, tapi meniru secara aktif dan berkelanjutan karakter Tuhan. Kasihnya, kebaikannya, keadilannya. Bayangin, dewa-dewi pagan Efesus itu kejam, egois. Tapi Paulus bilang, kamu harus jadi kayak Tuhan yang penuh kasih, yang berkorban. Ini panggilan yang gila di zamannya. Dan bagaimana cara menirunya? Dengan berjalan dalam kasih, peripatete en agape. Bukan cuma emosi, tapi tindakan tanpa syarat, kasih agape yang rela berkorban. Seperti Kristus menyerahkan dirinya. Kalau disuruh memilih, lebih gampang meniru siapa? Orang sukses atau karakter Tuhan? Kenapa? Yuk diskusi di kolom komentar. Paulus juga sangat tegas. Amoralitas seksual, ketidakmurnian, keserakahan, itu sama sekali nggak cocok buat identitas barumu. Kata amoralitas seksual itu porneia, cakupannya luas banget. Paulus bilang, ini bikin kamu nggak punya bagian di kerajaan Allah. Kenapa? Karena kamu sekarang adalah terang dalam Tuhan. Phos, terang, itu simbol kemurnian, kebenaran. Tugasmu bukan cuma menghindari kegelapan, tapi menyingkapkannya. Ini artinya hidupmu itu provokatif. Kamu otomatis akan bergesekan dengan dunia karena standar etismu jauh di atas mereka. Pernah nggak kamu merasa sendiri karena prinsip hidupmu beda dari kebanyakan orang? Ceritakan pengalamanmu di bawah. Nah, ini bagian paling kontroversial dan sering disalahpahami. Kode rumah tangga di Efesus 5 ayat 22-33. Sekilas ini terlihat konservatif.
Istri tunduk, suami jadi kepala. Tapi coba dengar ini baik-baik. Konteks Romawi, suami itu raja di rumah. Istri dan anak itu properti. Lalu Paulus bilang apa? Suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya untuknya. Ini bukan cuma cinta, ini agapao, kasih pengorbanan yang ekstrim. Kristus itu mati buat gerejanya. Paulus mengubah kepala dari dominasi jadi pelayanan tanpa pamrih. Ini benar-benar menumbangkan norma sosial saat itu. Kalau prinsip kepala itu pelayan diterapkan di semua hubungan, keluarga, kerja, dan lain-lain, apa yang akan terjadi? Fantasikan dan tulis di komen. Bagaimana kita bisa melakukan semua ini? Menjadi peniru Allah, berjalan dalam kasih, menyingkapkan kegelapan, dan mencintai pasangan secara pengorbanan. Paulus memberikan kuncinya. Hendaklah kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kata dipenuhi itu pleroste, bentuk present pasif imperatif. Artinya, ini proses berkelanjutan, terus-menerus. Bukan cuma usaha kita, tapi kuasa ilahi yang bekerja di dalam kita. Roh Kuduslah yang memampukan kita beribadah, bersyukur, dan saling merendahkan diri. Jadi, kalau hidup etisme terasa berat, mungkin ada sesuatu yang perlu diisi ulang. Bagaimana kamu merasakan kekuatan untuk melakukan hal baik dalam hidupmu? Apakah itu dari dirimu sendiri atau ada sumber lain? Yuk berbagi pengalaman spiritual. Ada satu detail lagi yang super penting dan sering jadi perdebatan. Kata tunduk di Efesus 5 ayat 22. Dalam naskah kuno terbaik, kata kerjanya itu tersirat. Artinya, ayat 22 ini sebenarnya melanjutkan perintah dari ayat 21. Saling menundukkan diri dalam takut akan Kristus. Ini mengubah penundukan istri bukan jadi perintah satu arah, tapi jadi bagian dari penghormatan timbal balik. Suami dan istri sama-sama secara sukarela tunduk satu sama lain karena cinta dan takut akan Kristus. Ini mengubah total pandangan tentang kesetaraan gender dalam pernikahan Kristen. Menurutmu, kenapa ada perbedaan penafsiran seperti ini? Dan mana yang lebih relevan untuk hubungan modern? Yuk, debat sehat di kolom komentar. Efesus pasal 5 bukan sekadar teks kuno. Ini cetak biru untuk hidup yang bermakna, penuh tujuan, dan anti-mainstream. Ini tentang identitasmu yang baru dalam Kristus, etika yang radikal di tengah dunia yang longgar, dan kekuatan ilahi yang memungkinkan semua itu. Ini panggilan untuk meniru Allah, berjalan dalam kasih, dipenuhi roh, dan membangun hubungan yang mencerminkan kasih pengorbanan Kristus. Sekarang, pertanyaannya, siapkah kamu menjalani hidup yang revolusioner ini? Kalau video ini membuka matamu, jangan lupa like, share ke teman-temanmu, dan subscribe ke channel ini untuk konten-konten yang mengubah perspektifmu. Nyalakan juga notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Mari kita bersama-sama jadi terang di dunia ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam inspirasi. Tuhan memberkati. Rahasia tersembunyi Efesus 6. Mengapa hidup Anda adalah medan perang dan cara memenangkannya? Pernahkah Anda merasa hidup ini seperti pertempuran? Seperti ada kekuatan tak terlihat yang terus-menerus menyeret Anda, menghancurkan hubungan Anda, dan merenggut kedamaian? Anda tidak sendirian. Kita semua merasakan tekanan ini. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa tekanan ini bukanlah kebetulan? Bahwa ada kekuatan nyata yang ingin melihat Anda jatuh? Hari ini,
kita akan mengungkap rahasia terbesar dari kitab suci yang akan mengubah cara Anda melihat setiap tantangan. Bersiaplah, karena setelah video ini, Anda tidak akan pernah menghadapi hidup dengan cara yang sama lagi. Oke, mari kita kembali ke masa lalu, ke sebuah kota kuno bernama Efesus. Bayangkan ini, sebuah kota metropolitan yang sibuk, penuh kekayaan, sihir, dan berbagai dewa pagan. Di tengah hiruk-pikuk ini, Rasul Paulus menulis sebuah surat yang akan mengubah dunia. Surat ini bukan hanya teori. Ini adalah panduan praktis untuk bertahan hidup di medan perang spiritual. 5. Sebelum kita menyelam lebih dalam, saya penasaran. Pernahkah Anda merasakan pertempuran tak terlihat dalam hidup Anda? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Kode rumah tangga. Efesus 6 ayat 1-9. Paulus memulai pasal 6 dengan sesuatu yang mungkin tampak biasa, hubungan dalam rumah tangga. Dia berbicara tentang anak-anak dan orang tua, serta hamba dan tuan. Tapi jangan salah, ini bukan sekadar etiket sosial. Di zaman Romawi, ayah punya kekuasaan mutlak atas keluarganya. Paulus membalikan itu. Dia bilang, anak-anak, taati orang tua dalam Tuhan. Orang tua, jangan membuat anak-anakmu marah, tapi didiklah mereka dalam ajaran Tuhan. Ini revolusioner. Dan untuk hamba dan tuan, Paulus meminta hamba bekerja sepenuh hati seolah untuk Kristus. Dan tuan memperlakukan hamba dengan adil. Ingat, ada tuan di surga yang tidak memihak. Ini bukan cuma tentang atasan dan bawahan. Ini tentang integritas dan kasih di setiap sudut hidup kita. Menurut Anda, bagaimana prinsip dalam Tuhan mengubah cara kita berinteraksi di rumah atau di tempat kerja saat ini? Beritahu saya pendapat Anda. Musuh sejati kita. Efesus 6 ayat 10-12. Setelah berbicara tentang rumah tangga, Paulus tiba-tiba beralih ke sebuah realitas yang lebih besar. Peperangan rohani. Dia berkata, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Pikirkan itu. Musuh kita bukanlah orang lain, bukan atasan yang menyebalkan, bukan tetangga yang mengganggu, bahkan bukan pasangan Anda yang sedang sulit. Jadi siapa musuhnya? Paulus sangat jelas. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara. Ini adalah kekuatan spiritual yang tidak terlihat, yang secara aktif berusaha menipu, merusak, dan menghancurkan. Mereka adalah dalang di balik sistem kejahatan dan godaan yang kita hadapi. Apakah Anda setuju bahwa seringkali kita salah mengidentifikasi musuh kita dalam hidup? Bagikan momen ketika Anda menyadari bahwa pertarungan Anda lebih dari sekadar masalah manusiawi biasa. Seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 13-17. Lalu, Paulus memberi kita strategi kemenangan. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini bukan sekadar metafora. Ini adalah panduan praktis untuk kekuatan ilahi. Sabuk kebenaran bukan cuma tentang jujur, tapi tentang hidup dalam integritas dan transparansi. Tanpa kebenaran, kita mudah goyah. Baju zirah kebenaran melindungi hati dan pikiran Anda dari tuduhan dan rasa bersalah. Ini kebenaran Kristus yang diberikan kepada Anda. Kasut Injil damai sejahtera, kesiapan untuk menyebarkan kabar baik, membawa kedamaian kemanapun Anda pergi. Anda adalah duta. Perisai iman. Ini yang paling penting. Iman adalah tameng Anda yang memadamkan semua panah api si jahat, keraguan, ketakutan, godaan. Ketopong keselamatan
melindungi pikiran Anda. Mengetahui Anda diselamatkan oleh Kristus, memberi Anda kepastian dan harapan. Pedang Roh, yaitu firman Allah, satu-satunya senjata ofensif kita. Ini adalah kebenaran Allah yang hidup, yang Anda gunakan untuk menyerang kebohongan iblis, seperti yang Yesus lakukan. Dari semua perlengkapan senjata ini, mana yang paling Anda butuhkan saat ini dan mengapa? Tulis di kolom komentar. Kekuatan doa dan syafaat. Efesus 6 ayat 18-20. Tapi semua zirah itu tidak akan efektif tanpa elemen krusial ini, doa. Paulus bilang, berdoalah setiap waktu dalam roh, dengan segala macam doa dan permohonan. Doa adalah jalur komunikasi langsung Anda dengan Panglima tertinggi. Dan bukan hanya untuk diri sendiri. Paulus menekankan, syafaat bagi semua orang kudus. Ini bukan pertempuran individu. Ini adalah perjuangan bersama. Ketika kita berdoa untuk sesama, kita memperkuat seluruh tubuh Kristus dan melawan strategi isolasi iblis. Bahkan Paulus, seorang rasul yang perkasa, meminta doa agar ia berani memberitakan Injil. Bagaimana doa dan dukungan dari komunitas Kristen telah membantu Anda dalam hidup? Ceritakan pengalaman inspiratif Anda. Relevansi kontemporer. Aplikasi praktis. Jadi, apa artinya semua ini bagi kita yang hidup di abad ke-21? Dalam keluarga, didik anak dengan kasih dan kebenaran, bukan amarah. Jadilah teladan Kristus di rumah. Di tempat kerja, bekerja dengan integritas, seolah Anda bekerja untuk Kristus. Pengusaha, perlakukan karyawan dengan adil. Ini adalah kesaksian Injil yang paling kuat dalam peperangan rohani modern. Godaan, kecemasan, keraguan, perpecahan, ini semua adalah tipu daya iblis. Dengan mengenakan zirah Allah dan berdoa, kita bisa menahan serangan ini dan bahkan mengubah tantangan sekuler menjadi kemenangan spiritual. Tantangan spiritual modern apa yang paling Anda rasakan dampaknya dalam hidup Anda? Dan bagaimana Anda berencana untuk menerapkan ajaran Efesus 6 untuk mengatasinya? Mari berdiskusi. Kesimpulan dan panggilan akhir. Efesus pasal 6 bukan hanya bacaan kuno. Ini adalah cetak biru untuk hidup berintegritas di dunia yang kompleks dan medan perang yang nyata. Identitas kita dalam Kristus yang kita pelajari dari Efesus pasal 1 adalah fondasi untuk berdiri teguh. Ingat, Anda tidak berjuang sendirian dan Anda tidak lemah. Anda memiliki seluruh perlengkapan senjata Allah yang perkasa. Kenakanlah setiap hari, berdoalah tanpa henti, dan hiduplah sebagai agen perubahan di dunia ini. Jika video ini memberkati Anda, berikan like, bagikan ke teman-teman Anda, dan subscribe untuk konten-konten yang lebih mendalam seperti ini. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat prajurit Kristus. Tuhan memberkati.